Baik, selamat siang. Saat ini kita selesai mengikuti sidang ya, sidang sebagaimana dakwaan penuntut umum ya, dan perkara pidana ya, pidana pembunuhan berencana ya, pasal 340 sebagaimana dakwaan, pasal 338 tentang pembunuhan atau pasal 351 ayat 3 tentang penganiayaan. Setelah mengikuti sidang tuntutan ya, tadi sudah jelas penuntut umum ya dengan penuh keyakinan dan saat membacakan dengan penuh pede ya, dia menuntut ya klien kami terdakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan dengan kurungan pidananya 15 tahun. Baik, menanggapi tuntutan penuntut umum sebagai penasihat hukum, sekali lagi kami berpendapat karena dalam perkara ini yang punya tugas untuk membuktikan ya perbuatan adalah penuntut umum, bukan penasihat hukum. Namun kami berpendapat bahwa yang pertama, penuntut umum ya memiliki kebimbangan dalam membuat tuntutan. Dia tidak yakin dengan tuntutan yang dia buat. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Kalau dia yakin, mengapa dia menggunakan pasal 340 tapi ancaman pidananya 15 tahun penjara? Kan begitu. 15 tahun ini kan ancaman untuk di pasal 338 KUHP seperti itu. Jadi dia dengan tegas ya, dia bilang tentang pembunuhan berencana pasal 340, namun di hukumannya dia bikin hanya 15 tahun. Jadi pasal 3 ini, dan kami sudah nilai bahwa ini ada kebimbangan, nanti juga pasti dinilai oleh majelis hakim. Yang berikut, Bapak sebagaimana dalam fakta persidangan sebelumnya dalam menuntut membuat tuntutan mestinya objektif ya, karena jelas Bapak dalam perkara ini ya tidak ada satu saksi pun ya yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum ya untuk menerangkan ya mengenai ada permasalahan lain selain masalah dana HOK ini. Lalu tidak ada satupun saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut untuk menerangkan ya tentang adanya pihak-pihak lain atau adanya perencanaan pembunuhan yang akan dilakukan oleh klien kami terdakwa ini. Lalu mengenai dengan alat bukti visum ini ya, alat bukti visum ini dalam bentuk surat yang dikeluarkan resmi ya oleh rumah sakit umum ya Bejara ya, itu juga jelas tertulis ya dalam bukti tertulis, bukti visumnya itu tidak bisa menyimpulkan mengenai penyebab kematian gitu. Lalu didukung dengan saksi-saksi fakta yang waktu itu menangani pasien ya, saksi dari tenaga medis ya, bahwa mereka juga hanya melayani pasien dalam keadaan luka yang di bagian punggung dan pinggang, lalu yang dijahit di pinggang itu hanya 2 kali. Lalu yang dijahit itu tuh bukan di organ vital ya. Ini anak TK juga paham, tidak usah bicara ini. Masa tusuk di sini jahit 2 kali, lukanya kecil tidak sampai 2 cm, tapi yang diurusin masalah jantung sama cairan dan muntah-muntah di tenggorokan. Ini memang ya kita tidak tahu ini kematian misteri Tuhan. Tapi secara hukum kita mesti gali dan kebenaran itu seperti apa dan didukung dengan bukti dan saksi. Lalu apalagi yang mau disampaikan ya? Saya pikir tambahan dari rekan untuk dijelaskan. Baik, saya tambahkan sedikit bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, termasuk dengan di dalam uraian tuntutannya dari penuntut umum menyatakan bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan emosi yang tinggi, kemudian dengan marah-marah, terus tidak dapat mengontrol diri. Nah, sebagaimana sepengetahuan kami bahwa di dalam unsur-unsur pasal 340 pembunuhan berencana, unsur-unsur itu harus melakukan perbuatan itu dengan posisi tenang. Sudah ada perencanaan terlebih dahulu, melakukannya tidak terburu-buru, kemudian pelaku harus menghilangkan jejak, itu baru masuk dalam pembunuhan berencana. Sedangkan fakta yang diungkapkan sendiri oleh penuntut umum maupun yang kami ketahui sebagaimana keterangan saksi-saksi, semua unsur tadi itu tuh tidak terpenuhi sebagai pembunuhan berencana. Sehingga menurut kami seperti pendapat rekan saya tadi bahwa jaksa ragu-ragu dalam melakukan penuntutan. Ia mengungkap secara tegas bahwa unsur-unsur dalam pembunuhan berencana itu seperti
ada emosi yang tinggi, terdakwa marah-marah, terdakwa kemudian tidak menghilangkan jejak, itu diungkapkan oleh penuntut umum. Tetapi sebenarnya itu bukan unsur dalam unsur pembunuhan berencana. Nah, inilah keraguan-keraguan yang dilakukan oleh penuntut umum sendiri. Mungkin ini saja Baik, dari saya. sebelum ditambah oleh asisten advokat, saya mau tegaskan juga bahwa dalam perkara ini terdakwa dengan tegas berulang kali mengatakan bahwa jika tidak ada ya yang menahan terdakwa pada saat dia menyita kursi di desa itu, tidak mungkin akan terjadi penikaman atau penusukan. Bahwa jika mereka langsung berupaya sebagai pejabat desa membayar saja uang yang hanya 90.000 itu, maka tidak akan terjadi penusukan karena dia emosi dipeluk ya begitu. Lalu saya tambahkan advokat, asisten advokat. Baik, setelah kami mendengar beberapa pembahasan tuntutan dari penuntut umum, kami menanggapi bahwa adanya sedikit kekurangan dalam pembacaan pembuktian, di mana penuntut umum menuntut bahwa adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana. Namun dalam memberikan satu tuntutan, penuntut umum memberikan tuntutan dengan hukuman selama 15 tahun. Tetapi dalam aturan pasal 340 menjelaskan ketika melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terjerat selama 20 tahun. Dalam unsur atau tuntutan tersebut, kami menilai bahwa pihak penuntut umum mempunyai keraguan dalam memberikan atau menetapkan pasal yang akan ditetapkan kepada pihak terdakwa kami. Sekian dari saya. Oke, sekian saja kami di sini ya hadir sebagai penasihat hukum, selain membela hak hukum klien, tapi juga tetap memberikan edukasi pada masyarakat. Memang hukum itu apa ya? Seperti ini, tidak semudah yang kita bayangkan, tidak seindah yang kita inginkan, begitu seperti itu. Oke, sekian saja, salam keadilan. Salam keadilan.